Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Bagus Prasetya, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A semester 7. Saya di sini akan membahas mengenai ADART dari PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia bab 25 pasal 40. Yang pertama yaitu mengenai forum organisasi. Forum tersebut ada beberapa, yakni ada sekitar 17 forum yang akan saya bahas pada video kali ini. Forum pertama yaitu Kongres. Kongres ini adalah pertemuan besar para pimpinan dan wakil dari suatu organisasi. Dalam hal ini adalah pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Pada hal ini, Kongres untuk membahas mengenai ADART tingkat nasional. Selain Kongres untuk membahas ADART, ada pula Kongres luar biasa yang dilakukan oleh pimpinan tinggi maupun wakil dari suatu organisasi. Dalam hal ini adalah pengurus besar PGRI yang dilakukan apabila terjadi hal yang darurat dan mengancam eksistensi dari organisasi. Nah, selain itu ada juga beberapa forum. Yang ketiga yaitu forum Konkernas atau Konferensi Kerja Nasional. Forum ini adalah forum tertinggi kedua setelah Kongres di tingkat nasional yang memiliki beberapa dampak, terhadap keberlangsungan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari jenjang yang teratas hingga jenjang yang lebih rendah. Pada forum keempat yaitu Rapimnas atau Rapat Pimpinan Tingkat Nasional, rapat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan tinggi di bawah Kongres yang dilaksanakan paling tidak atau minimal itu 1 tahun 1 kali. Forum selanjutnya yaitu Konferensi Provinsi atau Daerah Istimewa atau yang disingkat Konprov atau Daerah Istimewa Konprov DI. Nah, hal ini adalah forum tertinggi di tingkat daerah yang berdampak terhadap pimpinan dan pengurus di tingkat provinsi atau daerah. Hal ini untuk membahas mengenai ADART dari kepengurusan organisasi PGRI di tingkat provinsi atau daerah istimewa. Forum selanjutnya yaitu Konferensi Provinsi atau Daerah Istimewa Luar Biasa. Esensinya yaitu sama dengan Kongres Luar Biasa, yaitu dilakukan di tingkat daerah. Perbedaannya yaitu dilakukan di tingkat daerah apabila konferensi provinsi atau daerah istimewa luar biasa dengan kongres luar biasa. Hal ini terjadi apabila terjadi hal yang darurat dan mengancam eksistensi dari kepengurusan di tingkat daerah atau provinsi, sehingga perlu dilakukan konferensi provinsi atau daerah istimewa dengan kategori luar biasa. Forum selanjutnya yaitu Konferensi Kerja Provinsi atau Daerah Istimewa. Hal ini adalah forum tertinggi kedua setelah Konferensi Provinsi atau Daerah Istimewa yang membahas mengenai program kerja di tingkat daerah yang memiliki dampak terhadap esensi organisasi tersebut secara berkala atau secara bertahap. Forum selanjutnya yaitu Forum Rapat Pimpinan Tingkat Provinsi atau Daerah Istimewa yang dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk mengambil keputusan di tingkat daerah atau tingkat provinsi. Forum selanjutnya yaitu Konferensi Tingkat Kabupaten atau Kabupaten Administrasi atau Kota Administrasi, adalah forum yang sama dengan Kongres akan tetapi di tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk mengambil suatu keputusan yang berdampak terhadap eksistensi dari organisasi tersebut secara dalam kurun waktu 1 periode ke depan. Nah, selanjutnya yaitu Konferensi Tingkat Kabupaten atau Kabupaten Administrasi atau Kota Administrasi dalam bentuk luar biasa. Hal ini terjadi apabila di tingkat kabupaten ada sesuatu yang darurat di organisasi atau di tubuh PGRI tingkat kabupaten sehingga perlu dilakukan konferensi tingkat kabupaten secara luar biasa. Hal ini dilakukan dalam suatu ADART, biasanya dicetuskan atau disepakati bersama akan dihadiri oleh minimal 50% dari peserta pada saat konferensi tingkat kabupaten atau kabupaten administrasi atau kota administrasi. Selanjutnya yaitu Konferensi Kerja Tingkat Kabupaten atau kabupaten administrasi atau kota administrasi. Dilakukan setiap 1 tahun sekali, yang di dalamnya atau esensinya itu membahas mengenai suatu pengambilan keputusan tertinggi oleh pimpinan tingkat kabupaten dari organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Di bawah kabupaten terdapat suatu forum yang dinamakan dengan konferensi cabang atau cabang khusus.
di sini membahas mengenai suatu anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang berada di bawah tingkat kabupaten yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, di samping itu konferensi cabang atau cabang khusus ini ada yang namanya juga forum konferensi cabang atau cabang khusus luar biasa yang dilakukan apabila terjadi hal yang darurat, sama dengan kongres luar biasa. Terjadi hal yang darurat dan mengancam eksistensi dari organisasi di tingkat cabang atau di bawah kabupaten. Forum selanjutnya yaitu forum konferensi kerja cabang atau cabang khusus. Di sini membahas mengenai suatu program kerja dari pengurus organisasi tingkat cabang dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Forum selanjutnya yaitu forum yang berada di tingkat terbawah dari Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu rapat anggota ranting yang berada di tingkat kecamatan. Intinya rapat tersebut dilaksanakan di bawah tingkat cabang atau kabupaten. Nah, selain dari 16 forum tersebut, ada juga salah satu forum yang dilakukan biasanya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali, itu rapat pengurus atau rapat dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang kiranya perlu untuk dilakukan suatu forum diskusi dari organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai suatu forum organisasi yang berada di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia yang berada di bab 25 pasal 40 AD ART Persatuan Guru Republik Indonesia. Saya Anas Bagus Prasetya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Faih Fatimatu Zahra akan membacakan bab selanjutnya, yaitu bab 26. Nah, di sini tentang pembendaharaan dan kekayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasal 41 dan juga pasal 42. Pasal 41 yaitu tentang keuangan organisasi. Keuangan organisasi didapat dari uang pangkal. Nah, uang pangkal ini didapat dari pembayaran awal masuk pada organisasi tersebut. Yang kedua yaitu keuangan organisasi didapat dari uang iuran. Nah, uang iuran ini yaitu uang iuran yang dibayar atau yang diberikan secara teratur oleh setiap anggota dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu didapat dari sumbangan tetap para donatur. Keempat yaitu didapat dari usaha lain yang sah. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan organisasi, yaitu diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, yang selanjutnya yaitu pasal 42. Kekayaan organisasi dibukukan dan diinventarisasikan oleh Badan Pimpinan Organisasi di semua tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kameliatus Soleha, NPM 10 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi KPGRI-an pada bab 27 dan 28 yang membahas tentang perubahan anggaran dasar dan pembubaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang bab 27, perubahan anggaran dasar. Pasal 43, pada ayat 1, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah wewenang Kongres. Yang dimaksud Kongres yaitu rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota, baik pendiri dan anggota. Ayat 2 yaitu Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah kabupaten atau kota yang mewakili lebih dari jumlah suara. Selanjutnya, ayat 3. Perubahan anggaran dasar rumah tangga harus disetujui oleh paling sedikit 2/3
dari jumlah suara yang hadir. Pembahasan yang kedua yaitu bab 28 tentang pembubaran. Pasal 44 ayat 1 yaitu pembubaran organisasi diputuskan oleh kongres yang diadakan khusus untuk keperluan itu. Ayat 2, kongres sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah pengurus provinsi atau daerah istimewa dan kabupaten atau kota yang mewakili lebih dari 2/3 jumlah suara. Ayat 3, pembubaran wajib disetujui paling sedikit 2/3 jumlah suara yang hadir. Dan ayat 4, apabila kongres memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi. Likuidasi yang dimaksud adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat dari pembubaran tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenatul Ulut, NPM 23. Saya perwakilan dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Kamenetu Soleha. Saya akan menjelaskan bab 29 pasal 45 yang menjelaskan yang pertama, hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga atau anggaran organisasi. Bahwasannya, pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Yang kedua, anggaran dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya anggaran dasar ini, maka anggaran dasar yang ada dan berlaku sebelumnya, anggaran dasar ini dinyatakan tidak berlaku dan segala sesuatu yang bertentangan dengan anggaran dasar ini diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.